Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayu, NIM 2019B1B100. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan makalah tentang sistem politik SARA. Langsung saja, pengertian SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA dalam segala macam bentuk tindakan baik itu verbal maupun nonverbal yang didasarkan pada pandangan sentimen yang baik pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan. SARA selalu menjadi hal yang sensitif di Indonesia, apalagi berkaitan dengan politik. Banyak kasus politik yang kemudian diserta ke isu SARA. Menurut para ahli penglihatan SARA yang di tempat tinggal saya, setiap kali politik terjadi antar golongan atau SARA menjadi ancaman besar setiap kali pemilu karena di setiap anggota yang ikut mencalonkan diri pasti menekan keluarga atau antar golongan untuk memilihnya. Walau dirinya tak menjamin untuk menjadi ketua atau lainnya. Di sini banyak terjadi di kalangan masyarakat yang memilih sesuai SARA. SARA adalah isu yang berpotensi memecah belah masyarakat yang bersifat majemuk seperti politik di Indonesia. Dampak dari tindakan SARA adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan. Contohnya, lain dari kasus SARA adalah kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini merupakan kerusuhan rasia terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei sampai 15 Mei 1998. Khususnya di ibu kota Jakarta dan juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Banyak sasaran perusakan adalah milik etnis Tionghoa. Lebih jauh, juga ditemukan sejumlah kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan Tionghoa. Kasus SARA yang cukup menggemparkan publik pada kurun waktu beberapa tahun ini adalah dikuaknya kasus sindikat penebar ujaran kebencian bernama Sracen. Polisi membongkar sindikat penebar ujaran kebencian bersama Sracen ini pada pertengahan 2017 lalu. Dipimpin oleh Jasriyadi, jaring ini ternyata telah memproduksi dan menyebarkan konten kebencian bernada SARA. Sejak November 2015, polisi mengungkapkan Sracen sebagai salah satu jaringan penebar kebencian ini saling berkaitan. Dampak dari sistem politik SARA. Majelis Surya DPP PKS Hidayat Nur Wahid pernah mengingatkan bahaya politik identitas atau SARA dalam setiap berlangsungnya kontestasi politik. Menurut politik, SARA ini dapat melahirkan konflik di tengah masyarakat karena itulah mereka mengingatkan sesama pihak agar tetap berpegang pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Presiden Joko Widodo sendiri, kontestasi politik seharusnya diwarnai
ada gagasan dan program, bukan justru saling mengadu domba, memecah belah dan menebar kebencian. Guru besar sekaligus sosiologi dari Universitas Tamrin, Amal Tomagala, mengatakan dewasa ini sudah berlangsung politik yang tidak beradab. Salah satunya banyak isu sara dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Hal ini disampaikan saat hal ini disampaikan eh, saat membuka fokus grup di Discussion dengan tema mekanisme penyebaran Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 secara demokratis. Adapun ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum bersama Komite Bidang Politik. Kampanye sara kerap muncul saat menjelang pemilu dan berpotensi memicu konflik. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana juga isu sara adalah hal yang perlu kita hindari dalam bermasyarakat. Jadi di sini saya menyimpulkan sistem politik sara adalah akronim dari suku ras agama antar golongan. Sara adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan maupun golongan. Politik sara berkaitan dengan berpolitik yang mengajukan kepada keturunan dan melibatkan semua yang berkaitan dengan sara. Kategori sara yaitu individual, institusional, dan kultural. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabikul wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.